سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Dalam satu kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya ketika kita membaca tentang Al-Quran atau mereka atau beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini membicarakan tentang Al-Quran atau membahas tentang Al-Quran, beliau mengatakan bahwasanya siapapun yang bersama Al-Quran pasti, kata beliau, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sumber daripada kemuliaan itu adalah benar dari Al-Quran. Tentu di sini tidak sebatas membaca ya, maksudnya Al-Quran dengan maknanya, dengan hakikatnya. Ya. Maka kita perlu yakin bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada manusia, salah satunya adalah mengeluarkan manusia dari kejahilan menuju pengenalan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbebas dari kekufuran, terbebas dari kekafiran. Itu memang Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan Al-Qurannya sebagai mukjizat tiada habis-habisnya. Ya. Jadi mukjizat yang senantiasa senantiasa berlangsung sampai waktunya nanti, yaitu ketika terbitnya matahari dari barat. Ketika itu Al-Quran akan diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal tersisa lembaran-lembaran putih saja dan tidak akan tersisa tulisan-tulisan di dunia. Maka maksimalkan, manfaatkan waktu yang sedang kita jalani di dunia ini selama kita masih bisa melihat mushaf Al-Quran, maka manfaatkan dengan baik sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kembali. Kemudian sebagai salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu benar-benar memberikan kemuliaan, karena memang Al-Quran itu isinya hanyalah sesuatu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita yakini bahwasanya seperti halnya sesuatu teko atau apapun akan memberikan sesuatu yang ada di dalamnya. Ya, tidak mungkin memberikan sesuatu yang lain. Al-Quran isinya kemuliaan, maka hanyalah kemuliaan yang bisa diberikan. Oleh karena itu, sebagai contoh bahwasanya kita tahu bahwasanya malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia, Ruhul Amin, gitu ya, Sayyidul Malaikah, gitu ya, pemimpinnya para malaikat, itu salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam adalah bahwasanya beliau malaikat Jibril itu adalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebaik-baik kalam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karena itu malaikat Jibril juga mendapatkan kemuliaan itu. Kemudian malam di mana Al-Qur'an itu turun, maka Al-Quran malam itu menjadi malam yang paling mulia di antara seluruh malam yang ada di dunia ini. Dari pertama kali diciptakan sampai nanti kiamat, itu adalah malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan di mana malam itu berada ketika Al-Quran itu diturunkan, baik turun secara tanzil, secara inzal secara keseluruhan, maupun turun secara bertahap, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia, sehingga bulan itu menjadi Sayyidul Syuhur, atau namanya pemimpin bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kemudian seseorang yang diberikan Al-Quran, diwahyukan kepadanya Al-Quran, menjadi orang atau lelaki yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di sisi Allah maupun di hadapan manusia semuanya, menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Akan nanti di hari akhir, maka Nabi Isa pun akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita yakini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang sudah kita dapatkan dari Al-Quran itu,
sedikit ataupun banyak, maka perlu kita syukuri. Dan insya Allah hati-hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran, insya Allah apabila menghafalkan atau membacanya, menghafalkannya dengan ikhlas, kemudian menjadi rutinitas zikir setiap hari, maka benar-benar nantinya Allah sendiri yang akan memberikan kemuliaan. Bukankah Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka nanti insya Allah yakinlah bahwasanya mukjizat-mukjizat itu akan dibukakan di hadapan mata-mata manusia yang di dalam hatinya bisa membersamai terus ada Al-Quran di dalamnya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sedikit menyampaikan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Permita, beliau sendiri yang bertemu dengan seseorang yang teman beliau ini bercerita atau berdiskusi, mengajak bercengkrama gitu ya. Setelah teman beliau ini adalah seorang yang pendidikannya gitu ya, dari S1 sampai S2, S3 itu di luar negeri dan mengambil kuliah tentang parenting, pendidikan anak gitu ya. Dan selama berpuluh tahun atau berpuluh tahun, ilmu yang dimiliki ini setelah pulang dari kuliah, kata Ustaz Umar Mita, beliau ceritakan bahwasanya setelah pulang dari kuliah, temannya ini perempuan itu ya, temannya ini ingin mendirikan sekolah. Kemudian karena zaman teknologi seperti sekarang ini, maka sesuatu yang viral mudah sekali sampai kepada kita. Maka seiring dengan berjalannya waktu, temannya Ustaz Umar Mita ini mendengar bahwasanya kecerdasan apapun kepandaian itu dimulai dari Al-Quran. Oleh karena itu, temannya Ustaz Umar Mita ini penasaran gitu ya, apakah sebegitu dahsyatnya Al-Quran? Padahal yang saya pelajari bahwasanya ketika belajar tentang parenting di sana, di luar yang mungkin menurut pandangan manusia negaranya adalah negara yang sudah maju, itu tidak seperti itu, tidak sebagaimana digambarkan. Maka benar, karena saking penasarannya, Allah takdirkan temannya Ustaz Umar Mita ini menikah begitu ya. Menikah, kemudian diberikan kehamilan yang pertama. Karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang real, ya, yang rasionalis, yang logis, yang bisa dicerna dengan logika, dengan data-data yang nyata, maka dia langsung mempraktekkan sendiri, maksudnya menguji kebenaran Al-Quran itu, gitu ya. Jadi setelah kehamilan yang pertama, anak yang pertama itu, temannya Ustaz Umar Mita ini membacakan Al-Quran ya. Jadi menghatamkan Al-Quran selama 9 bulan itu. Jadi sekali. Selama 9 bulan menghatamkan 1 kali khatam. Dan alhamdulillah lahir dengan selamat. Kemudian terlihat perbedaan gitu ya. Di antara teman-teman kuliahnya yang mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan selama belajar. Itu ada perbedaan yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Dari segi dari segi perkembangannya itu sangat berbeda dengan anak-anak yang mendapatkan pendidikan di sana yang tidak memakai Al-Quran. Walaupun perkembangannya bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi begitu. Kemudian masih penasaran, belum sangat yakin. Kemudian Allah takdirkan mendapatkan kehamilan yang kedua, maka pada kehamilan yang kedua, wanita teman Ustaz Umar Mita ini menghatamkan Al-Quran 3 hari. Ya, 3 hari. Jadi selama kehamilan itu 3 hari khatam. Dan yang kedua ini, adik dari yang pertama tadi, perkembangannya justru lebih bagus lagi gitu ya. Lebih bagus lagi. Sehingga semakin yakin gitu ya. Maka pada kehamilan yang ketiga gitu ya, pada kehamilan yang ketiga ditakdirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghatamkan setiap bulan 1 kali. Jadi selama 9 bulan 9 kali khatam. Kalau yang kedua 3 kali khatam, ya kalau yang ketiga ini 9 kali khatam. Maka anak yang ketiga ini spesial gitu ya. Lebih mudah
membaca Al-Quran dalam arti ketika belajar Al-Quran mudah dan lebih senang membaca Al-Quran, kemudian lebih mudah menghafal Al-Quran dan sudah hafal gitu ya. Ini cerita ini 1 tahun yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu yang diceritakan oleh Ustaz Umar Mita. Saya menyampaikan ulang kembali gitu ya. Jadi di situ ya, salah satu mukjizat Al-Quran itu dibacakan saja, tidak paham artinya, rohnya sangat luar biasa. Kiai-kiai begitu ya. Kalau kita membaca Al-Quran tidak paham dengan artinya itu, sebagaimana ember bolong gitu ya, ketika kita ngasuh air pakai keranjang gitu, kita tidak mendapatkan airnya, tapi ada hasil yang sangat kita suka, keranjangnya jadi bersih. Nah, ini minimal orang-orang yang tidak memahami Al-Quran tapi rajin membaca Al-Quran itu, maka hatinya mudah-mudahan Allah bersihkan hatinya gitu ya. Jadi ada keberkahan yang lain kalau itu minimal ya. Apalagi ketika kita membacanya, menghafalkannya, kemudian memahaminya, mengamalkannya dan mengajarkannya, tentunya tidak hanya bersih, tapi kita akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu, janji-janjinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya, pribadi Ustadz gitu ya. Jadi selama Ustadz mengajar atau selama Ustadz berkecimpung di dalam Al-Quran ini, Ustadz tidak mendapati anak-anak yang prestasinya melejit, kecuali anak-anak itu, ini kan di pesantren Ustadz dulu ya, kecuali anak-anak itu memang anak-anak yang konsen gitu ya, rajin gitu ya, membaca Al-Quran, bahkan pelajaran tahfidznya pun unggul gitu. Jadi jangan jadikan alasan sibuk dengan Al-Quran kemudian jadi penghambat dari setiap aktivitas yang lain. Tentunya tidak gitu ya. Karena Al-Quran akan memberikan keberkahan. Insya Allah dan insya Allah. Itu yang Ustaz pengalaman Ustaz yang Ustaz alami gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak ada murid-murid yang atau orang-orang yang Ustaz temui selama ini yang prestasinya melejit, kecuali di situ dia juga melejit di Al-Qur'annya. Dan orang yang malas di dalam Al-Qur'annya biasanya akademik prestasinya juga akan menurun. Maka jangan sampai kita gagal paham, gagal keyakinan, tidak yakin bahwasanya kalau sibuk Al-Qur'an, sibuk menghafal terus kapan belajarnya. Nah, insya Allah dengan sibuk menghafalkan Al-Qur'an, waktu yang kita perlukan untuk belajar pun semakin singkat dengan hasil yang maksimal, insya Allah. Jadi lebih mudah paham, lebih mudah dimengerti dan insya Allah. Itu yang sebagai mukadimah ya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita marilah ya, mulai pagi ini kita semangat lagi untuk bisa membaca Al-Qur'an. Kuncinya syukur gitu ya. Syukuri yang sudah didapatkan. Jadi jangan sampai kita kufur sudah dapat Al-Qur'an setengah atau 1 juz 30, tetapi Al-Qur'an itu tidak dijadikan wirid, tidak dijadikan zikir. Jadi banyak sekali kadang anak-anakku, ya mudah-mudahan tidak semuanya, tapi ada sebagian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lagi untuk bisa mengerjakan. Jadi setelah ujian usia sudah nggak dimerokok. Jadi harusnya kalau kita sudah mendapatkan sertifikat ujian 1 juz, itu merupakan apa ya, pecut gitu ya, cambuk untuk selalu mengingatkan kita bahwasanya kita sudah mendapatkan lisensi dari Ustadz atau Ustazah, bahwasanya kita sudah hafal 1 juz. Jangan sampai kalau ditanya kamu sudah dapat sertifikat, pula nggak siap kapan-kapan. Nah, ini adalah sebuah, maaf nih, tanda petik kebohongan gitu ya. Jadi hanya sebatas pencitraan saja untuk mendapatkan nilai. Jadi syukuri dulu apa yang sudah didapatkan. Bagaimana para sahabat dulu, mereka hidup di zaman ketika Al-Quran belum dibukukan. Jadi mereka hidup di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu belum seperti sekarang ya, sudah tersedia di mana-mana. Jadi mereka tilawah Al-Quran itu ya yang sudah dihafal itu. Jadi dapat 1 surat, ya itulah yang dibaca-baca setiap hari. Dapat 1 juz, ya itu yang dibaca-baca tiap hari. Dapat 2 juz, ya itu yang dibaca-baca tiap hari. Jadi mereka tilawah Al-Quran itu sesuatu yang sudah didapatkan. Nah, itulah yang menjadikan
mereka para generasi dahulu itu mendapatkan kemuliaan dan mujizat dari Allah, sehingga pada zaman itu benar-benar Allah tampakkan kemuliaan Islam, kejayaan Islam di hadapan musuh-musuhnya. Dari itu yang sekarang ini terjadi adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dalam surah Al-Furqan ayat 30. Jadi Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wa qala ar-rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kaumku ya telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu ditinggalkan. Ditinggalkan apanya ya? Semuanya. Maka sebagaimana yang disampaikan materi malam pagi ini, bahwasanya kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran itu minimal nanti ada tiga hal yang menjadi kewajiban kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kitabnya, kepada hari akhir, qada dan qadarnya. Tentunya kita beriman kepada kitabnya, sehingga dengan keimanan itu kita harus memahami bahasanya kewajiban kita kepada Al-Quran itu minimal ya, ada tiga. Secara garis besar ada tiga hal. Nah, biasanya manusia itu sebelum menjalankan kewajiban itu sok ingin tahu gitu ya, tidak seperti Rasulullah gitu ya, tidak seperti para nabi. Para nabi, sahabat-sahabat dulu itu, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan karunia yang seperti itu. Itu kalau ada kewajiban seperti yang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, atau Nabi Muhammad SAW, mendapatkan kewajiban tidak tanya-tanya haknya dulu gitu. Ini kalau manusia memang banyak dipenuhi, lebih banyak nafsunya daripada fitrahnya itu kadang-kadang sudah tercampuri, sehingga untuk menjalankan kewajiban itu perlu tahu dulu haknya. Karena itu salah satu agar kita semangat ya menjalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan mukadimah tadi, perlu kita yakini bahasanya dengan adanya Al-Quran dibaca saja memberikan kemuliaan, kemudahan, apalagi yang dibaca itu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita yang sudah menjadi zikir rutin kita, murojaah, baik di dalam duduk kita, di dalam berbaring kita, di dalam berdiri kita, maupun di dalam sholat-sholat kita, sehingga itu menjadi minimal menjadi motivasi bahwasanya salah satu yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, itu salah satu dari hak-hak atau gitu ya, apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang lain banyak sekali gitu ya. Nanti ada cerita sedikit, mudah-mudahan memotivasi anak-anak. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim diceritakan juga bahwasanya nanti di akhirat gitu ya, di akhirat ada seorang anak yang sudah ditakdirkan untuk masuk surga, dan mudah-mudahan kita termasuk itu ya, anak-anak yang ya, cuma kita kan adalah anak gitu ya, punya orang tua gitu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga, kemudian kok nggak masuk gitu ya. Ternyata anak ini menunggu orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk anak-anak ini ya, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan masuklah ke dalam surga dengan selamat, dengan enak. Istilahnya udkhuluha bisalam. Masuklah dengan sejahtera, dengan selamat, dengan nyaman. Tapi tidak mau masuk anak ini. Kemudian tidak masuk lagi, ditanya, kenapa kau tidak mau masuk surga gitu. Akhirnya anak ini, aku mau bertemu dulu dengan orang tuaku. Jadi ini harusnya menjadi motivasi kita gitu ya, bahwasanya kita nantinya juga akan menjadi orang tua, dan kita juga pernah menjadi seorang anak. Maka harusnya kita menjadi punya motivasi yang sangat luar biasa gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah menyeret kedua orang tua kita ke dalam nerakanya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari anak-anak yang seperti itu ya. Senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang soleh, sehingga seperti kisah tadi, orang tua yang
jauh di belakang hisabnya masih lama, anaknya sudah ditakdirkan masuk surga, maka dia menunggu. Aku mau masuk surga kalau aku bersama orang tua aku. Nah, ini yang menjadi motivasi kita, ya, salah satu motivasi kita, bahwa kita dengan Al-Quran salah satunya dengan Al-Quran akan mendapatkan banyak sekali dan cepat sekali mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan dengan sering membaca Al-Quran kita akan menjadi bersih dan lebih mudah lagi untuk beramal yang soleh, sehingga kita bisa menjadi sebagaimana diceritakan dalam hadis Muslim tadi. Akhirnya Allah memberikan kebijakan atau rahmatnya, sehingga dipanggillah kedua orang tuanya di hadapan mereka. Inilah yang kau tunggu-tunggu kan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan anak itu, sekarang sudah orang tua kamu sudah berada di depanmu, sekarang masuklah bersama-sama ke dalam surga. Nah, inilah momen yang paling sangat kita dambakan nantinya di surga, gitu ya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan keluarga lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sebagai motivasi sehingga kita bisa semangat untuk menjalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu? Yang pertama adalah tilawah. Jadi tilawah kita. Jadi tilawah itu dari kata tala yatlu, berbeda dengan qara'a yaqra'u. Ya. Kalau qara'a yaqra'u itu hanya sebatas membaca. Jadi iqra' ya sudah, kalau sudah baca sudah. Tidak ada tanggungan untuk sampai paham atau tidak, itu namanya qara'a yaqra'u. Gitu ya. Kemudian sebagaimana qari itu kan orang yang mukri, orang yang membacakan Al-Quran, jadi mengajarkan sanad bacaan, bukan sanad isi. Kalau sanad isi itu ada mufasir, gitu ya. Maka tilawah lebih dari itu, ya, sebenarnya tilawah. Tapi derajat minimal tilawah itu adalah membaca dengan lafziyah, dengan lafaz, dengan diucapkan dengan lisan ini. Baik itu membacanya dengan nazar, membacanya dengan dilihat mushaf di hadapan kita, atau dibaca, maksudnya dibaca di sini dibaca hafalan, sebagaimana para sahabat dulu ketika mereka zamannya tidak menangi, gitu ya, tidak mendapatkan Al-Quran itu sudah tertulis di dalam lembaran-lembar menjadi sebuah mushaf sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Maka para sahabat membacanya adalah membaca Al-Quran yang sudah dihafal di dalam hatinya, akan sudah diamalkan dan mungkin diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, kewajiban yang pertama ini perlu kita rutinkan, perlu kita lakukan. Memang kebiasaan itu tidak bisa dimulai kecuali dengan keterpaksaan. Maka dengan keterpaksaan yang lillahi ta'ala, keterpaksaan yang ikhlas, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bagus, sehingga kita bisa senantiasa bertilawah Al-Quran, mulai dari membacanya dulu. Ya. Jadi kita harus senang dulu membacanya. Sekali lagi, membacanya tadi kiasannya adalah ketika kita ngangstu pakai ember yang bolong atau bahkan pakai keranjang, gitu ya, maka paling tidak hati kita akan mendapatkan keberkahan, yaitu bersihnya hati kita dari kotoran-kotoran dosa yang selama hidup kita jalankan. Yang pertama dari tilawah lafziyah. Kemudian yang kedua adalah tilawah hukmiyah. Jadi kalau Ibnu Qayyim menjadi dua seperti ya, tilawah lafziyah, kemudian tilawah hukmiyah. Membaca Al-Quran, kemudian menerapkan hukum-hukumnya, gitu ya. Hukumnya, kemudian baik hukum bacaannya sendiri itu, kemudian hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian diterapkan baik untuk diri kita, kemudian untuk masyarakatnya. Itu adalah secara garis besar ada dua dulu, gitu ya. Jadi tilawah lafziyah yang senantiasa kita kadang-kadang terpaksa tidak apa-apa, terpaksa tapi dalam kebaikan itu kan nggak apa-apa, daripada kita ikhlas rela tapi dalam kemaksiatan ini waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi tilawah Al-Quran itu kewajiban yang pertama. Nah, kita koreksi diri kita, maka kata Imam Nawawi ini seorang yang memang ahli fikih, ahli Al-Quran, juga ahli di bidang syariat, gitu ya, mengatakan bahwasanya apabila kita tidak menghatamkan Al-Quran di dalam masa kurang dari 40 hari, maka dikhawatirkan hatinya akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Maka kita bisa introspeksi diri. Kalau kita tidak bisa bermula bertilawah dengan Al-Quran kita, ya kita tilawah dengan
Al-Quran kita yang kita lihat setiap hari itu. Itu yang kewajiban yang utama ya. Jadi bacalah Al-Quran, tentunya bacaan-bacaan itu akan memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashab. Jadi bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembaca. Sahibnya, orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Salah satunya adalah para pembacanya. Baik membaca secara nadhar maupun membaca secara hafalan yang ada di dalam hati-hatinya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan hukum Al-Quran itu ya. Jadi Al-Quran itu selain dibaca, ditadaburi, dipahami isinya, kemudian menjadikannya sebagai sumber hukum agama dan syariat. Ini yang perlu kita yakini. Tapi tentunya tidak tidak langsung kita aplikasikan ya. Yang bisa mengaplikasikan itu memang kita bisa mengaplikasikan secara pribadi, tapi tidak bisa memaksakan secara langsung atau secara umum, kecuali jika memang pemimpin-pemimpin kita sudah menerapkan Al-Quran itu bisa dilaksanakan setiap umat muslim gitu ya. Dengan yang masih seperti ini, maksudnya masih negara kita masih memang ya sudah sebagian Al-Quran. Nilai Al-Quran itu sudah banyak sekali terkandung di dalam Pancasila itu, karena memang yang membuat Pancasila itu adalah para ulama yang sudah memahami Al-Quran. Memang bahasanya tidak sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, karena memang itu tujuan mereka lebih paham bagaimana kebijaksanaan hikmah mereka, karena masyarakat Indonesia masyarakat yang majmuk, sehingga bagaimana bisa menerima Al-Quran walaupun mungkin kemasannya gitu ya tidak sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi bahasanya sesuaikan dengan bahasa negara kita misalnya gitu ya, pemahaman. Sehingga dengan diterapkannya hukum atau dijadikannya Al-Quran sebagai sumber hukum, itu sudah merupakan kewajiban yang lebih tinggi lagi, tentunya lebih berat lagi kewajiban itu. Jadi anak-anakku, tapi hal itu tidak akan bisa dimulai gitu ya. Ulama-ulama dahulu itu memahami syariat ini diawali dengan menghafalkan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, baru belajar dan belajar yang lain. Itu kita lihat ulama-ulama dahulu seperti itu. Jadi mereka 7 tahun, 9 tahun, 13 tahun sudah bisa Al-Quran, sudah bisa menjadi imam, bahkan sudah bisa mengajari masyarakat Al-Quran. Dan dengan itu mereka belajar yang lain, sehingga Allah mudahkan untuk memahami pelajaran syariat, kemudian pelajaran yang lain, kera, ada perbintangan, ilmu falak, kemudian ada ilmu kimia, ilmu fisika dan yang lain-lain. Mereka setelah kita telusuri biografi mereka adalah para pencinta Al-Quran yang sejak dini sudah mencintai, dibuat cinta gitu ya, orang tuanya sudah membuatnya cinta kepada Al-Quran, sehingga mereka hafal dan paham dengan Al-Quran, sehingga ilmu-ilmu yang lain akan mudah dipahami dan didapatkan. Itu yang kedua ya, kewajiban yang kedua yaitu menjadikan sebagai sumber hukum agama atau syariat. Yang ketiga, menjadikan sebagai pondasi dalam urusan hukum dunia. Jadi pondasi ini ya, jadi pondasi dalam urusan. Jadi apapun itu yang ingin kita tanamkan di dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka dasarnya adalah Al-Quran. Jadi semuanya berhubungan dengan Al-Quran. Jadi semua ilmu itu pondasinya adalah Al-Quran, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu jangan sampai merasa, sekali lagi ya, jangan sampai merasa dengan rajin menghafal Al-Quran atau program menghafal Al-Quran yang mungkin 3 juz, 5 juz, bahkan mungkin lebih, sampai punya perasaan bahwasanya kapan belajarnya itu, kapan pahamnya. Kalau sibuk dengan Al-Quran juga aku nggak pernah sinau, nggak bisa belajar ngafal. Tidak. Kalau kita ikhlas membaca, menghafalkan Al-Quran, maka ada jalan sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan kepada para pecinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran, orang yang rajin mempelajari Al-Quran, mudah mendapatkan ilmu-ilmu. Dan Ustaz sudah katakan bahwasanya mereka yang intens menghafalkan Al-Quran sangat-sangat mudah memahami Al-Quran, dan prestasinya yang terbilang dilihat di mata kita, mereka sibuk gitu ya, tidak ada waktu kecuali setiap hari pegang mushaf, menghafalkan, membaca, kelihatannya nggak baca, tapi mereka malah prestasinya melejit ya, prestasinya melejit, akhlaknya bagus, sehingga menjadi andalan gitu ya, hanya gitu ya. Itu yang ketiga, jadi menjadikan sebagai fondasi
Jadi sebelum kita belajar yang lain, maka alangkah baiknya kita mulai mempelajari Al-Quran dari membaca, menghafal, mentadabburi isinya, paling tidak membaca tafsirnya atau terjemahnya, sehingga maksud dari kandungan secara garis besarnya diketahui. Itulah anakku semuanya. Pagi ini sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majelis ini, majelis yaitu Muqayyam Al-Quran sebagai aktivitas perdana setelah kita tahajud, witir dan salat subuh. Kita dilanjutkan dengan kajian ini. Tentunya yang memberi materi ini tidak lebih baik daripada yang menyimak, belum tentu lebih baik daripada yang menyimak, dan mudah-mudahan menjadi cambuk bagi sang pembicara ini, yang berbicara ini, untuk menjadi lebih baik sebagaimana apa yang telah disampaikan dari lisan ini, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang telah diucapkan oleh lisan ini. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat yang lagi untuk bisa selalu bersama dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu menghafalkan Al-Quran, selalu mengamalkan Al-Quran, dan selalu mengajarkan Al-Quran kepada sahabat kita, kepada umat yang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemudahan di dalam memahami, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.